Untuk yang kegiatan pertama adalah arahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Andes Imam Prasaja MSI, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 64 Jakarta, beserta Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertatap maya dalam acara rapat dinas tentang pembelajaran jarak jauh dengan kelas virtual yang terintegrasi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu ya, yang biasanya selesai PJJ jam 12, tetapi kita masih berlanjut dengan kegiatan rapat dinas ya, dari jam 13 sampai selesai ya. Mudah-mudahan jam 15 atau kurang bisa selesai. Jadi Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa kita absensi mobile itu dari jam 7 sampai jam 16. Itu artinya apa? Itu artinya kita sebagai PNS di DKI Jakarta ini bekerja dari jam 7.00 ya, sampai jam 16 ya. Jadi walaupun kita pergi di jam 12 ya, bukan berarti dari jam 12 ke atasnya itu lembur ya, bukan ya, tetapi itu jam kerja ya. Tapi kalau guru insya Allah jam kerjanya banyak ya, ngoreksi, mempersiapkan ngajar ya. Jadi saya punya tetangga guru, tetangga terdekat guru itu nggak ada habisnya tuh waktunya tuh ya, sore, malam bahkan ya. Itu. Jadi emang guru itu tidak ada habisnya waktunya ya digunakan. Jadi nggak ada istilah PJJ jam 12, berarti setelah jam 12 itu lembur, enggak ya. Jadi jam sampai jam 16 itu adalah jam kerja ya. Hari Senin sampai hari Jumat adalah hari kerja. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang hadir dalam acara ini. Ada 32 orang ya. Yang lainnya belum hadir, alasannya kenapa ya. Jadi tentu saja saya tidak akan ngomel-ngomel kok pada tidak hadir ya, karena yang mendengar omelan saya adalah yang hadir justru ya. Nah, yang tidak hadir sih diam-diam aja, santai-santai aja ya. Jadi kita ini sebagai guru ingin agar anak kita hadir tepat waktu lagi ya. Tepat waktu jumlahnya total harus sejumlah siswa. Jadi kita mewajibkan orang lain seperti itu. Tetapi ketika kewajiban kita diminta oleh orang lain, oleh instansi, ya, kadang-kadang kita tidak bisa memenuhinya, sudah tidak tepat waktu, masih mending lah ya tidak tepat waktu. Ini tidak hadir sama sekali ya. Bahwa guru di SMA 64 Jakarta ada 44 guru ya. Sekarang yang sudah hadir 32 ya. 32 itu saya ada 2 orang nih dianggap ya. Berarti 31 ya. Terus ada yang lab nih 1 nih. Labnya mungkin sinyal ya, mudah-mudahan ya. Nah, Bu Kartika Yulianti tuh mau masuk tuh, tolong, kan co-host banyak di sini. Nah, udah di-upload ya. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, saya akan fokus ke pembahasan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dengan kelas virtual yang terintegrasi. Saya minum dulu ya. Nah, pembelajaran
jarak jauh atau PJJ dengan kelas virtual yang terintegrasi itu maksudnya apa gitu ya? Kalau kelas virtual itu kan jelas kelas online ya. Karena kelas virtual kan orangnya misalkan kelas 10 IPA 1, orang-orangnya kan di tempatnya masing-masing di rumah ya, berjauhan. Tetapi dia berkumpul mendengarkan materi yang sama. Berkumpul untuk kegiatan yang sama, makanya disebut kelas virtual ya. Kelas online ya. Yang dimaksud dengan terintegrasi adalah bergabung, bersatu ya, bergabung atau bersatu. Jadi kelas-kelas yang tadinya misah-misah antara kelas IPA 1, IPA 2, IPA 3 dan seterusnya misah-misah di Zoom-nya masing-masing atau di Google Meet-nya masing-masing terintegrasi. Sekarang digabung jadi satu kesatuan di Zoom yang sama, di Zoom yang linknya yang sama. Bapak Ibu, pembelajaran jarak jauh dengan kelas virtual yang terintegrasi itu memiliki ciri-ciri, yaitu pembelajaran yang saat sinkronisnya seluruh guru dan peserta didik menggunakan link Zoom yang sama. Nah, itu kata kuncinya Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran yang kita bahas adalah spesial pada saat sinkronisnya ya. Sinkronisnya itu memiliki Zoom yang sama ya. Selama ini kan linknya berbeda-beda ya. Linknya berbeda-beda. Kalau sekarang link Zoom-nya sama. Jadi sinkronis itu adalah pembelajaran tatap muka, ya, tatap muka, tatap maya ya. Nah itu sinkronis, ya, lewat Zoom atau lewat Google Meet, ya. Jadi yang kita bahas dibatasi pada tatap muka atau tatap maya ya, sinkronisnya. Jadi link Zoom-nya sama, ya. Tetapi walaupun link Zoom-nya sama, guru dan peserta didik masuk ke kelas masing-masing. Ya. Jadi masuk ke kelas masing-masing. Jadi ada kelas, ya, ada kelas masing-masing sesuai jadwal KBM. Ya. Sebagai contoh nanti hari Senin kan jam 6.30 sampai jam 7 itu ada mimbar kreasi besok, ya, besok Senin. Berarti mereka semua ada bersama-sama di ruang utama atau main session ya namanya, di ruang utama. Nah, setelah jam 7 selesai, baru KBM dimulai masing-masing kelas. Baru siswa dan guru masuk ke kelas masing-masing ya. Itu pengertian kelas virtual yang terintegrasi ya, yang kedua. Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah dengan adanya kelas yang terintegrasi ini, maka kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan piket ya, bisa masuk atau keluar untuk mengecek ada nggak KBM berlangsung di kelas tersebut. Ya. Jadi untuk pengecekan ya, jadi enaknya bisa mengecek ya, dengan adanya kelas virtual terintegrasi ini, ya, terintegrasi ini atau digabung ini, disatukan ini bisa dicek ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kepala sekolah ingin mengecek hanya saat supervisi ya, setahun sekali. Tetapi kalau sekarang setiap saat kepala sekolah bisa masuk keluar ke kelas Bapak Ibu guru ya. Jadi untuk mengecek ada tidak adanya keberlangsungan KBM. Nah, kemudian apa persamaan dan perbedaan dengan PJJ sebelumnya? Jadi Bapak Ibu kan udah enak ya dengan PJJ yang sebelumnya, sekarang itu ya udah enak. Jangan-jangan dengan PJJ sekarang repot, menghabiskan kuota dan sebagainya ya. Nah, persamaannya Bapak Ibu ya. PJJ seperti biasa. Jadi sama dengan PJJ sebelumnya, ya. Sama ada 21 kelas, ya. Masing-masing guru memegang satu kelas. Mengapa memegang satu kelas? Agar guru bisa berinteraksi dengan dibatasi 36 siswa atau 40 siswa kelas 11. Karena
Kalau siswanya 36 atau 46 itu bisa interaksi secara intens, secara optimal ya. Bapak Ibu bisa bertegur sapa. Siapa yang absen hari ini, ya, siapa yang hadir hari ini, disebutin nama-namanya. Itu berarti kan ada komunikasi, ada interaksi ya. Jadi tidak digabung kelasnya. Jadi sama ya dengan kelas sebelumnya. Ada 21 kelas ya, sama. Kemudian pembelajaran sebelumnya juga sama, blended learning ya. Ada synchronize, yaitu pembelajaran tatap maya langsung lewat Zoom atau Google Meet, dan asynchronous ya, lewat WAG atau GCR, Google Classroom, yang membahas UKBM ya. Karena ciri dari sekolah kita adalah memiliki UKBM, unit kegiatan belajar mandiri atau semacam modul ya, yang berisi tahapan-tahapan siswa belajar ya, baik materi maupun pembahasan soal ya, dan tugas ya. Jadi sama. Jadi sekarang kalau dulu ada synchronize dan asynchronous, sekarang juga sama, ada synchronize dan asynchronous ya. Jadi dalam satu pertemuan mengajar, Bapak Ibu, 50%-nya mengajar pakai Zoom atau pakai synchronize, dan sisanya sekitar 50% lagi pakai WAG atau GCR, Google Classroom atau asynchronous ya. Jadi sama. Jadi sebelumnya dengan sekarang sama. Ya. Misalkan Bapak Ibu mengajar 3 jam ya. Berarti 3 jam itu berapa? 3 kali 30 menit ya. 3 kali 30 menit itu berarti kan 90 menit. 90 menit itu mengajar di Zoom-nya sekitar 45 menit ya. Dan di WAG atau di GCR-nya atau GCR sekitar 45 menit ya. Kalau namanya sekitar itu berarti relatif ya. Bisa dilebihkan ya. Suatu pertemuan yang lain bisa dikurangi ya. Jadi relatif ya. Sekitar ya. Ada juga pelajaran-pelajaran eksak yang memerlukan penjelasan yang rinci. Zoom-nya lebih dari 45 menit boleh. Tapi ada juga pembelajaran di bawah 45 menit ya, misalkan untuk interaksi saja ya. Jadi sama ya Bapak Ibu ya, PJJ yang sekarang atau sebelumnya dengan PJJ yang akan kita kerjakan nanti sama ya, memiliki persamaan. Lalu bedanya di mana? Ya, bedanya adalah hanya dalam hal alamat linknya ya. Alamat link synchronize-nya, kalau sebelumnya kita berbeda-beda masing-masing sehingga siswa bingung. Dengan guru A alamatnya ini, dengan guru B alamatnya ini. Jadi kalau ada 14 guru, ada 14 alamat. 14 pelajaran ada 14 alamat. Tapi kalau sekarang cukup satu alamat link Zoom ya. Satu alamat ya. Ini perbedaannya. Ya, jadi yang lainnya sama, bedanya cuma satu, link Zoom-nya ya. Nah, sekarang apa sih keuntungan PJJ menggunakan Zoom yang beralamat sama atau breakout rooms ya? Apa keuntungannya ya? Jadi dengan Zoom yang beralamat sama dan breakout room ini kita sebut kelasnya terintegrasi ya. Kelasnya bergabung ya, bersatu ya. Memiliki alamat yang sama. Nah, keuntungannya adalah walaupun Zoom dibuka dari jam 6.30 sampai dengan jam 12, 5 jam ya, karena istirahatnya ada 30 menit ya, dipotong istirahat 5 jam. Tentu Bapak Ibu berpikir, wah kasihan anak-anak belajar dari 6.30 sampai 12.00, 5 jam. Ya. Kasihan. Ya. Jadi tidak seperti demikian Bapak Ibu. Tetap Bapak Ibu bisa masuk Zoom
50% dari waktu jam belajar, ya. Sisanya lagi tetap bisa keluar dari Zoom untuk masuk di WAG atau GCR. Jadi anak-anak dalam satu hari, walaupun Zoom dibuka non-stop dari 6.30 sampai jam 12, di kelas tersebut ada yang penuh, ada yang berisi, ada yang kosong. Kalau yang penuh berarti dia sedang ada Zoom, kelas sinkronis. Kalau yang kosong berarti kelasnya sedang asinkronis, sedang WAG atau GCR. Jadi siswa melaksanakan Zoom meeting dalam satu harinya hanya 2,5 jam saja, ya, 2,5 jam saja. Jadi kita tetap memperhatikan keluhan kuota siswa, ya, tetap kita memperhatikan keluhan kuota siswa, ya. Kita tidak memaksakan siswa harus full 5 jam, ya. Memaksakan Bapak Ibu guru ngajar full 5 jam di Zoom, ya. Ya. Tetapi boleh separuhnya di Zoom, boleh separuh waktunya di WAG atau GCR, ya. Jadi itu keuntungannya, tetap keluhan kuota siswanya tetap kok, ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, ya, kuotanya akan habis, kasihan anak-anak. Nah, tidak, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menggunakan Zoom beralamat sama dan breakout room, kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan piket dapat masuk atau keluar untuk mengecek ada tidaknya keberlangsungan KBM. Kalau sebelumnya gimana mau mengeceknya? Misalkan sebelumnya kesiswaan bilang, Bapak Ibu wali kelas tolong beri tugas anak-anak untuk mengadakan tadarus, ya kan? Nah, udah di-share. Tapi benar nggak anak tadarus? Ya, jadi kepala sekolah ingin mengecek satu persatu juga nggak bisa, ya. Jadi itulah kegunaannya sekarang, ya, dengan alamat yang sama, Zoom alamat yang sama. Jadi kepala sekolah, Wakasek atau piket akan memudahkan untuk monitoring, ya, memudahkan monitoring, ya. Jadi kalau di sekolah kita, insya Allah tidak ada guru yang sama sekali nggak ada interaksinya, ya, sama sekali tidak ada interaksinya. Terus sama sekali di WA aja ngasih tugas, kerjakan soal di WA, ya. Sehingga ada dari orang tua yang komplain bahwa guru hanya memberikan tugas, ya. Tapi insya Allah di sekolah kita tidak, ya. Di sekolah kita tidak, ya. Karena kita semua melaksanakan pembelajaran blended learning, yaitu sinkronis lewat Zoom dan asinkronis lewat WA atau lewat GCR, ya. Nah sekarang ke depan lewat Zoom-nya kita samakan alamatnya, ya, biar memudahkan monitoring pembelajaran, ya. Oke. Sekarang bagaimana mekanisme PJJ menggunakan Zoom yang beralamat sama dan breakout room, ya. Pertama, guru dan siswa masuk ke satu link Zoom yang sama, ya. Ini jelas, ya. Jadi nanti akan diberikan link Zoom yang sama, ya. Yaitu ya Zoom yang alamat sekarang ini, ya. Sekali-sekali mungkin passwordnya akan kita ganti seandainya ada orang lain yang masuk, ya. Tapi relatif tetap sama baik link maupun passwordnya, ya. Tapi ketika nanti ketahuan ada penyusup baru kita ganti baik linknya maupun passwordnya, ya. Jadi guru dan siswa masuk ke satu link Zoom yang sama. Kemudian yang kedua, pada saat masuk, guru atau siswa itu akan berada di room utama. Room utama itu room sekarang kita nih, main session nih.
sekarang kita semua berada di main session ya. Jumlah pesertanya semua ada 34 ya. Nah, kemudian nomor 3, nanti di ruang utama atau di main session, host ini bisa kepala sekolah atau bisa juga kepala sekolah men-setting orang lain jadi host, bisa Pak Yani, bisa Pak Norman, ya, bisa Pak Farel, bisa Pak Haris dan sebagainya ya, jadi host. Ya. Host mengingatkan dan co-host ya, kalau co-host bisa banyak, mengingatkan guru dan peserta didik yang nama pesertanya tidak sesuai aturan agar merenim dengan format yang sesuai. Jadi merenim ya, cara merenim atau merubah nama masing-masing bisa ya. Jadi kalau guru pakai formatnya SMAN 64, misalkan Ahmad Setiadi, nah, ini nama fiktif ya. Mengapa guru harus sama alamatnya? Biar kalau kepala sekolah atau wakil ingin mengklik SMAN 64, klik akan ada nama semua guru, gitu kan. Tapi kalau tidak sama, nanti SMAN 64 hanya ada beberapa guru, yang lain tidak ada. Mengapa tidak ada? Sebenarnya bukan tidak ada, mungkin saja dia menggunakan format alamat yang tidak pakai SMAN 64, langsung nama gitu ya, langsung nama. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu coba direnim semua ya. Bisa nggak merenim semua? Oh, saya lihat dari sini ketahuan tuh. Ayo, mau renim semua ya. Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa. Mau renim. Jadi SMAN 64 Sudah. Ahmad Setiadi. Oh, ya. Sudah, Pak, sudah direnim. Sudah direnim, yang sudah ya. Sudah. Yang sudah, tetapi yang belum ya. Kalau yang belum, ya banyak banget kalau disebutin. Oh, ya yang belum banyak tuh yang belum, ya. Yang belum itu ada dua kemungkinan. Dia mendengarkan materi ini sambil tiduran, kebablasan, ya kan? Terus nggak ini nggak denger, ya kan? Nah, sama dengan murid kita ya Bapak Ibu sama, ya. Jadi saya Dengerin, sekarang, Pak, cuman nggak ngerti. nah, ada ya itu sama belum ngomong itu. Nggak bisa, Pak. Ini, Nggak bisa. Ini dari tadi standby, Pak. Satu ada Bentar aja Pak renimnya Bisa, Pak. Pak, nanya, Ya, nanti aja. anakku. Oh, Nanti aja Pak renimnya Pak. Pakai mantra Dengerin. aja, Pak, ngajarnya, Pak. Oke. Itu ngajar. Oke, jadi nanti Nanya, semua pakai format yang sama. Pakai format itu bisa saat masuk, pas masuk udah namanya udah sesuai format, itu juga pas sudah masuk bisa renim. Nah, kalau siswa juga, biar siswanya Bapak Ibu wali kelas bisa langsung ngecek nih. Saya kelas 11 IPA 2. Nah, biar sama Bapak Ibu, kalau MIPA ada MIPA. Kebanyakannya MIPA 4 huruf. Kalau IPS 3 huruf. Nah, biar sama 11 A2 untuk 11 IPA 2. Terus underscore garis bawah 09 underscore Budi Hermawan. Jadi ketika wali kelasnya atau guru yang ingin mengajar mengklik 11 A2 09 mencari atau men-search ya partisipan 11 A2 ya 11 A2 nanti akan turun semua 11 A2 berurut dari 01, 02, 03, 04, 05 sampai 36 atau sampai 40 kalau kelas 11 ya. Jadi itulah gunanya anak-anak agar membuat nama sesuai format biar gampang mengecek ya. Jadi pada saat ibu ngajar di kelas nanti akan cepat ketahuan saat absen siswa. Klik misalkan 12 S3. 12 S3. Semua kelas 12 IPS 3 akan muncul berurutan dari 01, 02, 03 sampai 36 ya. Nah, nanti akan ketahuan yang tidak hadir. Misalkan 05 udah tidak hadir baru ya. Itu cara mengeceknya. Jadi kalau guru, mengapa guru harus pakai SMAN 64? Biar kepala sekolah cepat ngeceknya, tidak nyari-nyari dulu. Ya.
Mengapa murid harus pakai format nama seperti ini? Biar piket atau guru pada saat ngajar atau wali kelas bisa cepat mengecek ya. Oke, jadi satu guru dan siswa masuk ke link Zoom yang sama, kemudian pada saat masuk berada di room utama, kemudian di ruang utama diingatkan agar namanya sesuai format. Berikutnya, host membuat breakout room ya. Host membuat breakout room. Jadi breakout roomnya itu kalau bisa 30 detik bisa selesai ya. Breakout room. Room 1 add, room 2 add sampai 21 ya. Jadi kalau tanpa nama cepat. Jadi 30 detik langsung jadi itu. Tapi kalau pakai nama room 1 10, MIPA 1, room 2 10, itu lama ya, lama. Jadi Bapak Ibu nanti host akan membiasakan membuat room tidak pakai identitas. Room 1 10 MIPA 1. Bukan hostnya malas, tetapi biar Bapak Ibu, biar anak-anak paham bahwa 10 MIPA 1 itu room 1, room 4 kelas berapa Bapak Ibu? Room 4. Bapak Ibu boleh buka room 4. 10 IPS 4, Pak. Room 4, 10 MIPA 4. 10 MIPA 4. Room 7. 10 IPS 3. 10 IPS 3. Artinya bisa polanya gitu ya. Sekarang room 8. 11 MIPA 1. Oke. Room 22. Nggak ada ya. Room 20. 12 IPS 2. Hah? 12 IPS. 12 IPS 3. 12 IPS 3. Ya pokoknya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, mengapa host tidak menulis room lengkap dengan nama? Karena ketik nggak bisa di copy paste lah, lama ya Bapak Ibu ya. Bisa semenit lebih ya, atau 2 menit lebih, belum kalau ada kesalahan. Mendingan host biarkan membuat room dalam waktu 30 detik, bahkan kurang. Room 1 add, room 2 add, 21, langsung share ya. Setelah itu Bapak Ibu bisa milih ya kan. Oke ya. Jadi room 1 dan room 21 itu permanen lah ya, permanen. Karena sekolah kita ada 21. Anggap room ini adalah kelas tatap muka di sekolah kita, tetapi ini bedanya room virtual ya. Room maya atau room online ya. Karena mengapa roomnya berkumpul tetapi orang-orangnya berjauhan ya, gitulah ya. Itu nomor 4. Kemudian nomor 5, host atau co-host ya. Host atau co-host atau piket. Satu hari piketnya ada 3 orang, masing-masing piket mengecek kelas 10, piket 1, piket 2 kelas 11, piket 3 kelas 12 ya. Jadi satu piket menangani 7 kelas lah. Ya. Piket mempersilakan peserta didik masuk room ya. Kalau pada saat mulai waktu KBM ya, masing-masing room atau perubahan KBM masuk room. Ya, oke. Jadi piket silakan masuk room. Ya. Bisa lah ya. Karena itu juga sudah dicoba pada saat pada saat masuk di acara pembinaan wali kelas ya. Oke. Langkah ke-6 adalah guru ya. Guru yang mengajar maksudnya ya. PJ kelas disetting menjadi co-host ya. Disetting menjadi co-host. Mengapa? Biar dapat share screen di rumah masing-masing. Ya. Guru atau PJ kelas disetting menjadi co-host biar dapat share screen di rumah masing-masing. Ya. Jadi yang bisa men-share screen adalah hanya co-host ya, yaitu guru atau PJ kelas. PJ kelas itu maksudnya siswa. Tapi sebagai PJ di situ ya. Siswa sebagai PJ ya. Tapi jika ada permintaan, misalkan ada guru yang diskusi, Pak saya ada diskusi hari ini, seluruh siswa, banyak siswa yang bisa share screen,
Bisa aja semua peserta dapat share screen, bisa aja ya. Alternatif yang kedua, jika ada permintaan, semua peserta dapat share screen ya. Alternatif yang kedua. Ya. Cuman kelemahannya takutnya ada murid yang iseng. Ya, pas kelasnya kosong, belum ada gurunya, iseng share screen yang macam-macam. Itu takutnya itu aja. Tapi kalau kita piket bisa mengecek, terus anak-anak kita bisa dipercaya bertanggung jawab ya, insya Allah kita bisa saja share screen untuk semua peserta. Jadi semua peserta dapat share screen. Tapi sementara ini Bapak Ibu, yang bisa share screen adalah hanya guru dan siswa PJ kelas, penanggung jawab kelas ya. Berikutnya nomor 7, kalau sudah KBM-nya selesai atau Bapak Ibu mau pindah ke WA grup, Bapak Ibu boleh keluar dan anak-anak juga boleh keluar. Cara keluarnya bagaimana? Cara keluarnya adalah lihat kalau di HP di pojok kiri, kalau di laptop di bawah kanan ya. Lihat ada warna left room ya. Left room ya. Atau left breakout room ya. Jangan leave meeting ya. Kalau leave meeting keluar dari pertemuan total. Tapi kalau emang mau keluar mau WAG, guru atau siswa boleh leave meeting, boleh ya. Tapi kalau nggak leave meeting, hanya leave room. Leave room itu nanti masuk ke ruang utama ya, yaitu main session ya. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu, ini saya kasih contoh untuk HP nih Bapak Ibu ya. Bagaimana masuk ke room lewat HP? Ini HP ya. Masuk ke room HP. Nah, di sini ada 4 kotak. Tulisannya breakout rooms ya. Breakout rooms, 4 kotak. Tinggal diklik ya. Kalau belum muncul disentuh pelan ya. Nyentuhnya pelan ya. Jangan keras. Kalau keras ntar error ya. Hilang semuanya ya. Nah, tapi disentuh pelan. Sentuh pelan layar HP-nya, nanti ada keluar. Pelan-pelan aja. Ya, betul. Bu Marina. Pelan akan muncul kotak 4, breakout room. Ya. Nanti breakout room-nya lagi diklik lagi, disentuh lagi dengan pelan. Kalau disentuh, nanti yang muncul seperti ini. Nah, ada room 1, ada room 2, terus sampai room 21. Ya, misalkan kita mau ke room 1, klik room 1. Klik room 1 nanti ada centang. Kalau klik room 2 berarti room 2-nya yang ada centangnya. Nah, setelah ada centang dan yakin kita akan ke room 1 diklik join-nya atau disentuh pakai jari kalau HP ya. Gitu. Akhirnya kita masuk ke room 1 ya. Masuk ke kelas. Ya kan? Nah, setelah itu bagaimana kalau udah di kelas sudah selesai? Karena waktunya udah habis. Atau waktunya belum habis, tetapi kita mau asynchronize lewat WAG atau GCR. Kita keluar. Keluarnya di situ di pojok kanan ada leave. Ada leave. Ya. Merah, tanda merah. Ya, leave. Keluar. Ya. Itu kalau di HP. Ini HP nih. Kalau di laptop di bawah ya, di bawah sini ya, di bawah kanan ya, left, merah juga. Nah, bagaimana kalau kita mau keluar? Klik left ya. Nah, setelah diklik leftnya, baru berikutnya adalah tidak langsung keluar, tapi ada pilihan. Apakah Bapak Ibu mau left meeting? Apakah mau left breakout room? Oh, jadi ada 2 pilihan. Kalau emang betul-betul mau keluar karena mau ikut Google Classroom atau mau WAG, udah left meeting. Tapi kalau Bapak Ibu mau istirahat dulu, mau lapor ke piket misalkan, Bapak Ibu mau lapor ke piket, berarti Bapak Ibu left breakout room ya. Yang ini, left breakout room. Baru nanti Bapak Ibu setelah diklik akan kembali masuk ke ruang utama, baru ke piket. Piket, saya udah selesai. Saya mau lanjut di WAG atau saya mau lanjut di Google Classroom.
Selesai deh. Ya, demikian Bapak Ibu sebagai pengantar, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini yang dimulai hari Senin dimulai dengan bersama-sama kita melihat mimbar kreasi siswa, biar ada gairah. Kita ini ada kebersamaan ya, anak-anak ada motivasi untuk berkarya ya, untuk melihat melihat mimbar kreasi. Mimbar kreasi itu bisa seni tari, bisa seni musik ya, bisa seni-seni yang lain, bisa juga bahasa ya, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bisa baca puisi, bisa pidato, bisa storytelling ya, dan sebagainya ya. Pidato sangat sulit untuk bahasa Inggris. Kalau ada anak bisa ditampilkan pidatonya 10 menit, itu hebat banget tuh ya. Ya, demikian Bapak Ibu sebagai pengantar, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.